Bau parfum di pagi buta. Ternyata bekas suamiku bermesraan dengan ibuku. Aku, Arumi, menjalani hari-hariku dalam rutinitas yang teratur bersama suamiku, Rama, dan putra kecil kami, Dava. Pagi dimulai dengan hiruk-pikuk kecil di rumah, menyiapkan sarapan untuk keluarga, memastikan Dava siap berangkat ke taman kanak-kanak, sementara Rama bersiap untuk bekerja. Setelah mengantar Dava, aku biasanya menghabiskan waktu dengan membereskan rumah, membaca buku, atau sekadar menikmati secangkir teh di teras. Hidupku sederhana, tapi aku menyukainya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat keluargaku dalam keadaan baik dan harmonis. Setiap sore, ketika Rama pulang dari kantor, aku dan Dava akan menyambutnya di pintu. Meski terkadang lelah, Rama selalu menyempatkan diri bermain sebentar dengan Dava sebelum makan malam. Kami berbincang santai, membicarakan hal-hal ringan, dari perkembangan Dava di sekolah hingga rencana akhir pekan. Aku menikmati setiap momen itu, merasa bahwa kehidupanku telah mencapai titik di mana aku tidak membutuhkan hal lain selain kebersamaan ini. Malam hari adalah waktu yang paling kutunggu. Setelah Dava tidur, aku dan Rama biasanya berbincang berdua di kamar. Kami sering tertawa bersama, mengenang masa-masa awal pernikahan kami yang penuh perjuangan. Ada rasa syukur yang memenuhi hatiku, menyadari bahwa kami berhasil melewati banyak tantangan untuk sampai ke titik ini. Aku percaya, rumah kecil kami adalah tempat paling aman, di mana cinta dan kepercayaan tumbuh tanpa celah. Namun, seperti embun pagi yang perlahan menguap di bawah sinar matahari, perasaan damai itu mulai terkikis oleh sesuatu yang tak dapat kupahami. Ada hal-hal kecil yang awalnya kuabaikan, tapi lama-kelamaan terasa semakin nyata. Rama, yang dulu selalu pulang tepat waktu, mulai sering pulang lebih larut. Kadang-kadang, dia tampak linglung, seakan pikirannya berada di tempat lain. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek dari pekerjaan yang melelahkan. Suatu hari, saat aku sedang melipat pakaian di kamar, ponsel Rama yang tertinggal di atas meja berbunyi. Aku bukan tipe istri yang suka mengutak-atik ponsel suaminya, tapi entah mengapa, kali ini aku merasa ada dorongan kuat untuk melihatnya. Saat aku melangkah mendekat, Rama tiba-tiba muncul dan dengan cepat mengambil ponselnya. "Itu hanya pesan dari kantor," katanya singkat. Lalu pergi ke kamar mandi. Ada nada gugup dalam suaranya yang membuatku semakin curiga. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan matanya yang dulu hangat kini seringkali kosong, seakan ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan dariku. Aku ingin percaya bahwa semua hanya perasaanku saja, bahwa tak ada yang berubah di antara kami. Tapi firasatku berkata lain. Satu malam, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Saat melihat ke samping, tempat tidur di sebelahku kosong. Aku bangkit, berjalan perlahan menuju ruang tamu, dan melihat Rama berdiri di balkon, memegang ponselnya dengan ekspresi serius. Saat aku mendekat, dia buru-buru menyimpan ponselnya di saku. "Kenapa belum tidur?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Cuma butuh udara segar," jawabnya. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang semakin mengusikku. Aku mencoba mengabaikan semua tanda-tanda itu, meyakinkan diri bahwa aku hanya berprasangka buruk. Tapi semakin aku mencoba berpaling, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Sebuah kejanggalan yang perlahan-lahan menggerogoti kedamaian yang selama ini kuanggap nyata.
Aku ingin berbicara dengan Rama, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setiap kali aku mencoba, aku merasa takut. Takut akan jawaban yang mungkin kudengar. Takut akan kenyataan yang bisa menghancurkan kehidupan tenang yang telah kubangun selama ini. Aku memilih diam, berharap semua akan kembali seperti semula. Tapi entah mengapa, hatiku berkata, ini baru permulaan. Suatu pagi, tepat pukul 4 dini hari, aku terbangun tiba-tiba. Tidak ada suara mencurigakan. Hanya keheningan yang biasa menemani rumah kami saat semua masih terlelap. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hidungku menangkap aroma parfum yang familiar, tapi anehnya, aku tidak bisa mengingat dari mana aku mengenalnya. Aku menoleh ke samping, berharap menemukan Rama masih terlelap di sebelahku. Tapi tempat tidurnya kosong. Aku duduk, berusaha menenangkan debaran jantungku yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. Cahaya dari luar menembus sedikit tirai jendela, menciptakan bayangan samar di dinding kamar. Dengan langkah pelan, aku berjalan keluar kamar, berharap menemukan Rama di ruang tamu atau mungkin di dapur, mengambil air minum seperti yang kadang-kadang dilakukannya di malam hari. Ketika aku melewati koridor menuju ruang tengah, aroma parfum itu semakin kuat. Aku berhenti sejenak, mencoba mencari sumbernya. Tidak biasanya ada bau parfum sekuat ini di rumah kami, apalagi di jam-jam seperti ini. Apakah Rama mulai menggunakan parfum baru? Tapi setahuku, dia bukan tipe pria yang terlalu peduli dengan hal semacam itu. Setibanya di ruang tamu, aku melihatnya. Rama berdiri membelakangi jendela. Sinar lampu jalan dari luar membuat siluetnya terlihat tegas. Dia tampak terkejut melihatku, seakan aku telah mengusiknya dari sesuatu yang tidak ingin ketahuan. Ponselnya berada dalam genggaman, tapi saat menyadari kehadiranku, dia buru-buru menyelipkannya ke saku celana. "Kamu sudah bangun?" tanyanya dengan suara yang terdengar sedikit tegang. Aku mengangguk, mendekatinya dengan rasa penasaran yang semakin menggelitik. Aku mencium aroma parfum. "Itu parfummu?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Rama terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah pertanyaanku tidak berarti apa-apa. "Mungkin cuma sisa parfum dari kantor. Aku lupa mandi sebelum tidur," jawabnya santai. Aku mengerutkan dahi. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak membuatku tenang. Rama bukan tipe orang yang ceroboh dalam hal kebersihan. Dia selalu mandi setiap pulang kerja, bahkan saat kelelahan sekalipun. Aku tidak ingin memperpanjang masalah, setidaknya tidak saat ini. Aku hanya mengangguk dan kembali ke kamar, meski pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa penasaran itu terus mengusikku. Keesokan harinya, aku memperhatikan Rama lebih cermat. Aku ingin memastikan apakah memang benar ada kebiasaan baru yang muncul dalam dirinya, atau ini hanya perasaanku saja. Aku mengamati caranya berpakaian, bagaimana dia menyemprotkan parfum sebelum berangkat, dan apakah aroma itu sama dengan yang kucium tadi malam. Namun, yang aneh, parfum yang biasa dia pakai memiliki aroma yang berbeda. Semakin hari, aroma parfum asing itu semakin sering muncul. Kadang-kadang tercium samar di baju Rama saat dia pulang kerja, terkadang di ruang tamu, bahkan di dalam mobil. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar penglihatanku? Aku ingin menanyakannya lagi, tapi aku takut terlihat seperti istri yang terlalu curiga. Aku ingin percaya pada Rama, ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah perasaan berlebihan.
Tapi hati kecilku terus berbisik, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, saat Rama tertidur, aku mendekati lemari pakaiannya. Aku mencium beberapa kemejanya, mencoba menemukan aroma parfum yang sama. Dan benar saja, beberapa di antaranya mengandung bau yang tak asing lagi bagiku. Ini bukan sekadar perasaan, ada sesuatu yang nyata terjadi. Aku kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang semakin tak menentu. Aku tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, tapi tanda-tanda ini terlalu jelas untuk diabaikan. Aku harus mencari tahu lebih banyak, harus memastikan apakah semua ini hanya kebetulan, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak aroma parfum itu muncul untuk pertama kalinya, aku mulai lebih memperhatikan Rama. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa tidak ada yang berubah dalam dirinya. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang terasa janggal. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, dalam tatapan matanya yang tidak lagi seteduh dulu, dalam caranya memalingkan wajah setiap kali aku menatapnya terlalu lama. Aku mencoba bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang mengganggu pikiranku. Tapi dalam diam, aku mulai mengamati Rama dengan lebih saksama. Aku mencatat kebiasaannya, memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Salah satunya, dia menjadi lebih sering mengecek ponselnya. Dulu, Rama bukan tipe orang yang terlalu sibuk dengan ponsel. Namun kini, dia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Aku juga memperhatikan perubahan lain. Biasanya, sepulang kerja, Rama akan langsung berganti pakaian dan bersantai bersama Dava. Tapi sekarang, dia sering duduk di mobilnya beberapa saat sebelum masuk rumah. Aku pernah melihatnya dari jendela, duduk di balik kemudi sambil menatap layar ponselnya. Kadang, bibirnya tersenyum kecil sebelum akhirnya keluar dari mobil dan masuk ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa kamu lama di mobil?" tanyaku suatu malam saat dia akhirnya masuk ke rumah. Dia terkejut sesaat, lalu tertawa kecil. "Hanya membalas beberapa pesan kantor," jawabnya ringan. Aku ingin percaya, tapi firasatku berkata lain. Aku tahu Rama, dan aku tahu ekspresi wajahnya saat sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak memiliki bukti apapun, hanya rasa curiga yang semakin lama semakin menyesakkan dada. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan aroma parfum itu lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seolah baru saja disemprotkan. Yang membuatku semakin bingung adalah kenyataan bahwa parfum itu bukanlah aroma yang biasa digunakan Rama. Aku mencoba mencium beberapa botol parfumnya, tapi tidak ada satupun yang sama dengan aroma yang tercium di pakaiannya. Kecurigaanku semakin tumbuh saat aku menyadari hal lain. Rama mulai lebih sering keluar rumah dengan alasan lembur. Padahal, sebelumnya, dia jarang sekali membawa pulang pekerjaan atau pulang lebih malam dari biasanya. Aku mencoba menahan diri untuk tidak berpikir terlalu jauh. Tapi pikiranku terus dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin aku akui. Satu malam, saat dia mengira aku sudah tidur, aku mendengar suaranya berbicara pelan di telepon. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan meskipun hanya potongan-potongan kata. "Besok, aku usahakan. Jahote. Nanti kita atur lagi." Suaranya terdengar lembut, bahkan sedikit berbeda dari nada bicara yang biasa dia gunakan kepadaku. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur saat dia masuk ke kamar. Aku merasakan kasur sedikit berguncang saat dia berbaring di sampingku, tapi aku tidak bergerak sedikit pun. Aku tahu,
Jika aku membuka mata sekarang, aku hanya akan melihat wajahnya dengan ekspresi yang mungkin tidak sanggup aku hadapi. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku memperhatikan pakaiannya, mencari apakah ada sesuatu yang aneh, tapi tidak menemukan apapun. Namun, suatu sore saat sedang membereskan cucian, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Sehelai rambut panjang berwarna kecoklatan menempel di kerah kemeja Rama. Aku memegang rambut itu, mencoba mencari penjelasan logis. Bisa saja ini hanya kebetulan. Mungkin dari seorang rekan kerja perempuan yang tidak sengaja menempel di pakaiannya. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan? Aku ingin bertanya langsung pada Rama, tapi aku ragu. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas. Tidak ingin memicu pertengkaran yang mungkin hanya akan berakhir dengan dia mengelak dan aku merasa bersalah karena sudah curiga. Tapi pada saat yang sama, aku juga tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mulai merasa lelah. Lelah berpura-pura bahwa kehidupan kami masih sama seperti dulu. Lelah menahan pertanyaan yang terus bergema di kepalaku. Aku ingin mencari jawaban, tapi aku takut dengan apa yang mungkin akan kutemukan. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyimpan semua ini dalam diam, berharap bahwa aku salah, bahwa semua ini hanya prasangka yang tidak berdasar. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu sesuatu telah berubah di antara kami. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aroma parfum asing yang terus muncul, perubahan sikap Rama, dan rambut panjang yang kutemukan di kemejanya. Semua itu membuatku semakin gelisah. Aku tahu aku harus berbicara dengannya. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Meskipun hatiku dipenuhi ketakutan akan jawaban yang mungkin kudengar. Malam itu, setelah Dava tertidur lelap, aku duduk di ruang tamu, menunggu Rama pulang. Biasanya aku langsung tidur lebih dulu, tapi kali ini aku sengaja tetap terjaga. Aku ingin melihat reaksinya saat dia masuk rumah. Apakah aroma parfum itu akan kembali muncul? Apakah dia akan terlihat gugup seperti sebelumnya? Ketika akhirnya Rama membuka pintu, aku memperhatikannya dengan saksama. Dia sedikit terkejut melihatku masih terjaga. "Belum tidur?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Aku menggeleng pelan. Aku ingin bicara. Ekspresinya berubah, tapi hanya sekilas. Dengan cepat, dia memasang wajah tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Dia duduk di sofa di seberangku, bersandar dengan lengan terlipat di dadanya. "Tentang apa?" tanyanya, meskipun aku yakin dia sudah bisa menebaknya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Belakangan ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu sering pulang terlambat, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku sering mencium aroma parfum yang bukan milikmu. Rama menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada ketegangan di wajahnya, tapi dia tetap berusaha tersenyum. "Kamu terlalu berpikir berlebihan, Rum," katanya, menggunakan panggilan sayang yang biasanya membuat hatiku hangat. Tapi kali ini, aku tidak bisa merasakan kehangatan itu. "Aku tidak berpikir berlebihan," balasku dengan suara lebih pelan. "Aku hanya ingin tahu, ada apa sebenarnya?" Dia tertawa kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang lucu. "Maksudmu apa? Kamu mencium parfum di bajuku, terus berpikir yang aneh-aneh." Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai membuncah. "Bukan hanya itu, Mas.
Aku melihat perubahan dalam dirimu. Kamu lebih sering menyendiri, lebih tertutup. Aku merasa seperti kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Rama menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Aku tidak menyembunyikan apapun, Rum. Aku hanya lelah. Pekerjaan di kantor semakin banyak. Aku juga harus menghadapi tekanan dari atasan. Itu sebabnya aku jadi sering pulang malam dan terlihat berbeda. Aku tidak tahu kalau itu membuatmu berpikir sejauh ini. Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku ragu. Seperti ada lapisan kebenaran yang tidak sepenuhnya diungkapkan. Aku ingin terus mendesaknya. Ingin bertanya lebih dalam. Tapi aku takut. Takut bahwa jika aku memaksanya, dia justru akan semakin menjauh dariku. Aku menatapnya, mencoba menemukan kejujuran di matanya. Jadi, tidak ada yang perlu aku khawatirkan, tanyaku pelan. Dia menatap balik ke arahku, lalu tersenyum tipis. Tidak ada, jawabnya. Suaranya terdengar tenang, tapi tidak meyakinkan. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah kekhawatiran berlebihan seorang istri yang terlalu sensitif. Tapi hatiku masih terasa berat. Setelah percakapan itu, Rama segera masuk ke kamar dan tidur lebih dulu. Aku masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Perasaan bahwa percakapan ini belum benar-benar terselesaikan. Aku merasa seperti baru saja diberi jawaban yang hanya menyentuh permukaan, sementara kebenaran yang lebih dalam masih tersembunyi di bawahnya. Aku ingin bertanya lagi, ingin memastikan semuanya, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Rama sudah memutuskan untuk tetap diam. Dan aku tidak bisa memaksanya untuk berkata jujur jika dia tidak mau. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Aku berharap esok hari akan membawa kejelasan. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari kecurigaanku. Ini baru permulaan. Aku merasa perlu menenangkan diri. Percakapan dengan Rama beberapa hari lalu tidak benar-benar memberiku jawaban yang memuaskan. Setiap hari, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Sementara aku berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seolah tidak ada yang berubah. Aku lelah. Aku butuh seseorang untuk diajak bicara. Dan hanya ada satu orang yang bisa memberiku ketenangan. Ibuku, Ratih. Pagi itu, setelah mengantar Dava ke sekolah, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah ibu. Aku berharap, berada di sana bisa sedikit mengurangi kegelisahanku. Ibu selalu memiliki cara untuk membuatku merasa lebih baik, entah dengan masakan hangatnya atau sekadar nasihat bijaknya. Dalam perjalanan, aku mencoba menepis semua pikiran buruk yang menghantuiku selama ini. Sesampainya di rumah ibu, aku disambut dengan senyumannya yang hangat. Tumben datang pagi-pagi begini. Nak, ada apa? Tanyanya sambil merapikan kerudungnya. Aku tersenyum kecil. Cuma kangen. Aku merasa butuh bicara dengan ibu. Jawabku jujur. Ibu mengangguk, lalu menuntunku masuk ke ruang tamu. Saat aku melangkah ke dalam, sesuatu langsung menyergap hidungku. Aroma parfum itu. Aroma yang selama ini terus menghantui pikiranku. Aku berdiri diam di ambang pintu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, mencari sumber aroma itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan. Bahwa mungkin parfum ini hanya milik ibu atau seseorang yang baru saja berkunjung ke rumahnya. Tapi tetap saja, aku tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba menghantamku. Ibu menyadari perubahan ekspresiku. Kenapa,
"Nak?" tanyanya heran. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, Bu," jawabku, meski aku sendiri tahu itu bohong. Aku berjalan menuju sofa dan duduk, mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahanku. Namun, pikiranku terus bekerja. Bagaimana mungkin aroma parfum yang sama dengan yang sering muncul di pakaian Rama kini tercium di rumah ibu? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Aku mencoba mengabaikan berbagai kemungkinan yang muncul di kepalaku. Tapi semuanya terasa semakin nyata. Aku menatap ibu, ingin bertanya sesuatu. Tapi aku ragu. Aku tidak ingin menuduh sembarangan. Tapi aku juga tidak bisa diam begitu saja. "Bu," aku akhirnya membuka suara. "Parfum ini, Ibu pakai parfum baru?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Ibu tampak terkejut sesaat, lalu tertawa kecil. "Ah, iya, ada seseorang yang memberikannya padaku." "Bagus, ya wanginya?" jawabnya tanpa rasa curiga. Jantungku semakin berdebar. "Siapa yang memberikannya, Bu?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Ibu menatapku sejenak, lalu tersenyum. "Ah, itu dari seseorang yang dekat denganku." Aku menegang. Kata-kata ibu membuat pikiranku semakin kacau. "Dekat?" ulangku pelan, mencoba memahami maksudnya. Ibu mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku bisa melihat ada sesuatu yang ditahannya, sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan begitu saja. Hatiku semakin gelisah. Aku tidak ingin langsung menyimpulkan apapun, tapi semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Aroma parfum yang sama di pakaian Rama, di rumah ini, dan kini pengakuan ibu bahwa parfum itu diberikan oleh seseorang yang dekat dengannya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, ingin memaksa ibu untuk berbicara, tapi aku takut. Aku takut dengan jawaban yang mungkin akan kudengar. Takut bahwa kecurigaanku selama ini bukan sekadar perasaan belaka. Aku memilih diam, menunggu ibu sendiri yang akan berbicara. Namun, ibu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum, seolah tidak ada yang aneh dalam percakapan kami. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku duduk diam di ruang tamu rumah ibu. Tanganku mencengkeram cangkir teh yang mulai mendingin. Aroma parfum itu masih tercium samar, mengingatkanku pada semua kecurigaan yang selama ini berusaha ku tepis. Rasanya aku ingin langsung bertanya, ingin mendesak ibu untuk menjelaskan semuanya. Tapi lidahku keluh. Aku takut mendengar sesuatu yang tidak siap ku terima. Ibu tampak tenang, seperti tidak menyadari kegelisahanku. Dia menuangkan teh ke dalam cangkirnya sendiri dan menyeruputnya pelan. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, mencari tanda-tanda yang bisa menjawab pertanyaan yang berkecamuk di pikiranku. "Ada apa, Nak? Kenapa tiba-tiba wajahmu muram begitu?" Ibu akhirnya bertanya. Aku menatapnya, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Bu, siapa yang memberikan parfum itu?" tanyaku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Ibu terdiam. Ekspresinya berubah, seolah tidak menyangka aku akan menanyakan hal itu. Dia menaruh cangkirnya di meja, lalu menghela napas panjang. "Kenapa kamu menanyakannya?" Jantungku semakin berdetak kencang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ditutupi. Karena aku sering mencium aroma yang sama di rumah, di pakaian Mas Rama. Aku menatap ibu, berharap dia memberikan jawaban yang bisa menenangkanku. Tapi dia justru tampak semakin gelisah.
Dia menunduk. Jemarinya saling bertaut. Arumi. Suaranya terdengar berat. Ibu, sebenarnya ingin memberitahumu sejak lama. Tapi ibu takut. Ibu takut menyakitimu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menggenggam ujung rokku dengan erat. Mencoba menahan guncangan yang mulai terasa dalam dadaku. Apa maksud ibu? Ibu menarik napas dalam, lalu menatapku dengan sorot mata penuh kesedihan. Parfum itu diberikan oleh seseorang yang sudah lama dekat denganku, katanya pelan. Dan orang itu adalah Rama. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku menatap ibu dengan mata membelalak, berharap aku salah dengar. Mas Rama? Suaraku hampir tak terdengar. Ibu mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu tidak pernah bermaksud menyakitimu. Nak, ibu tahu ini salah. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Ibu dan Rama, kami sudah lama menjalin hubungan di belakangmu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Napasku terasa berat. Dadaku sesak. Aku ingin berbicara, ingin berteriak, ingin menyangkal semuanya. Tapi tubuhku terasa kaku, seolah aku kehilangan kekuatan untuk bergerak. Kenapa? Aku akhirnya berhasil bersuara, meski terdengar seperti bisikan. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibu mulai menangis. Ibu juga tidak tahu. Nak, ibu juga tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Ibu tidak berniat merebut suamimu, tapi kami. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, seolah kalimat itu terlalu berat untuk diucapkan. Aku menatap ibu, sosok yang selama ini menjadi tempatku berlindung. Sosok yang selalu kupandang sebagai panutan, sebagai seseorang yang tidak akan pernah menyakitiku. Tapi sekarang, dia justru menjadi orang yang paling menghancurkanku. Aku merasa mual. Tanganku gemetar. Aku ingin pergi dari sini, ingin menjauh sejauh mungkin. Tapi kakiku terasa lemah, seolah menolak untuk bergerak. Apa Mas Rama mencintai ibu? Tanyaku akhirnya. Suara itu keluar dengan getir. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu tidak tahu. Nak, kami tidak pernah membicarakan perasaan itu. Kami hanya terjebak dalam keadaan. Aku tertawa pahit. Terjebak dalam keadaan. Ulangku sinis. Jadi ini semua hanya kesalahan yang tidak disengaja. Ibu tidak menjawab. Dia hanya menangis semakin keras. Tapi aku tidak peduli. Air matanya tidak akan mengubah apapun. Luka yang sudah terlanjur menganga di hatiku tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan rasa penyesalan. Aku akhirnya berdiri. Kakiku masih terasa lemas. Tapi aku memaksa diriku untuk tetap tegak. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Aku harus pergi sebelum semuanya semakin menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan keluar dari rumah ibu. Aku tidak peduli dengan suara ibu yang memanggil namaku dari belakang. Aku tidak peduli dengan tangisannya. Yang kupedulikan sekarang hanyalah bagaimana aku bisa bertahan setelah semua ini. Bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan kenyataan bahwa suamiku telah mengkhianatiku. Dengan ibuku sendiri. Aku berjalan keluar dari rumah ibu dengan langkah gontai. Udara pagi yang seharusnya menyegarkan justru terasa menyesakkan di dadaku. Langit terlihat begitu cerah. Tetapi di dalam hatiku, segalanya gelap. Dunia yang selama ini kubangun dengan cinta dan kepercayaan kini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Suamiku dan ibuku. Dua orang yang seharusnya paling kucintai dan kupercayai telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Setiap langkahku terasa berat.
Kakiku terasa lemas, seolah beban yang baru saja kuterima terlalu berat untuk ditanggung tubuhku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak ingin pulang ke rumah yang kini terasa asing. Tetapi aku juga tidak bisa kembali ke rumah ibu setelah mendengar pengakuannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan pikiranku berkelana ke semua kenangan yang pernah kubangun bersama Rama. Aku teringat bagaimana dulu kami saling mencintai, bagaimana aku mempercayainya dengan sepenuh hati. Aku selalu berpikir bahwa kami adalah pasangan yang kuat, bahwa rumah tangga kami mungkin sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku terhadap kebenaran yang telah terjadi di depan mataku sendiri. Pikiranku kemudian melayang ke Dava. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini kepadanya? Dia masih terlalu kecil untuk memahami pengkhianatan sebesar ini. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam keluarga yang penuh kebohongan, tetapi aku juga tidak ingin merampas sosok ayah darinya. Aku ingin melindungi Dava dari luka yang kurasakan sekarang. Tetapi bagaimana caranya jika aku sendiri tidak tahu bagaimana harus bertahan? Aku akhirnya sampai di sebuah taman kecil yang sepi. Aku duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, mencoba mengatur napas yang terasa sesak. Aku menatap langit, berharap bisa menemukan ketenangan, tetapi air mataku justru kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menggigit bibir, menekan isakan yang ingin keluar, tetapi semakin kutahan, semakin nyaring suara tangisku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, membiarkan emosi menguasai diriku. Aku hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kehilangan. Kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan rasa aman yang selama ini kuanggap nyata. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Nama Rama muncul di layar. Aku menatapnya lama. Hatiku berperang antara ingin mengangkat atau membiarkannya. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut jawaban. Tetapi aku tidak yakin apakah aku siap mendengar lebih banyak kebohongan. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak menjawab panggilannya. Tidak sekarang. Tidak ketika aku masih berusaha menerima kenyataan bahwa suami yang kucintai telah mengkhianatiku dengan ibuku sendiri. Setelah beberapa saat, aku melihat ada pesan masuk darinya. "Rum, kamu di mana?" "Aku sudah di rumah. Aku khawatir. Tolong angkat teleponnya." Aku mengerutkan kening. Bagaimana bisa dia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa? Bagaimana dia bisa mengkhawatirkanku setelah semua yang dia lakukan? Amarah kembali membuncah dalam dadaku. Aku ingin membalas pesannya dengan semua kata-kata yang bisa menyakitinya. Tetapi jari-jariku hanya terhenti di atas layar. Aku tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan luka yang kurasakan sekarang. Aku menyandarkan kepala ke sandaran bangku, mencoba menenangkan pikiranku. Aku tahu aku tidak bisa berdiam diri seperti ini selamanya. Aku harus menghadapi kenyataan, harus mengambil keputusan untuk masa depanku dan Dava. Tetapi bagaimana caranya? Pikiranku kembali ke rumah. Tempat yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini terasa seperti sangkar yang ingin kutinggalkan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal di sana setelah semua ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi Rama setiap hari tanpa dihantui rasa sakit. Aku menarik napas panjang dan mengusap air mata yang masih mengalir di pipiku. Aku harus kuat. Untuk Dava. Untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanku. Tetapi tetap saja,
Aku tidak bisa menyangkal bahwa dunia yang kukenal telah runtuh, dan aku tidak tahu bagaimana cara membangunnya kembali. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat untuk Rama. Aku butuh waktu. Jangan cari aku dulu. Lalu aku mematikan ponsel. Aku tidak ingin mendengar suara pembelaannya. Tidak sekarang. Dengan langkah lemah, aku bangkit dari bangku dan mulai berjalan lagi. Aku masih belum tahu kemana aku akan pergi, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa kembali menjadi Arumi yang sama. Luka ini terlalu dalam, dan aku tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya. Namun, satu hal yang pasti, aku harus menemukan cara untuk berdiri lagi, meskipun dunia di sekelilingku telah runtuh. Aku pulang ke rumah dengan hati yang berat. Setelah seharian mencoba menenangkan diri, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindari kenyataan. Aku harus menghadapi Rama. Aku harus mendengar langsung darinya. Meskipun aku sudah tahu kebenarannya dari ibu. Aku tidak bisa terus bersembunyi dalam kesedihan tanpa kejelasan. Ketika aku memasuki rumah, suasana terasa begitu berbeda. Biasanya, rumah ini memberikan rasa nyaman dan hangat, tetapi sekarang, setiap sudutnya terasa asing dan penuh kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke ruang tamu. Rama sudah berdiri di sana, menungguku. Wajahnya tegang, matanya penuh kecemasan. Arumi, suaranya bergetar saat menyebut namaku. Kamu kemana saja? Aku mengkhawatirkanmu. Aku tertawa sinis, lalu menatapnya dengan dingin. Mengkhawatirkanku. Ulangku, setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih bisa berpura-pura peduli. Rama terdiam. Dia tahu aku sudah mengetahui semuanya. Tidak ada gunanya lagi berbohong atau mencari alasan. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah dia buat. Aku ingin mendengarnya langsung darimu, kataku, mencoba menahan amarah yang membakar dadaku. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu menghancurkan rumah tangga kita dengan ibu kandungku sendiri? Dia menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Rum, katanya pelan. Aku tidak bisa membela diri. Aku sudah melakukan kesalahan besar, dan aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku mendengus. Merasa muak dengan sikapnya yang seolah menyesali perbuatannya tetapi tidak berani menghadapinya dengan jujur. Jawab saja pertanyaanku. Sejak kapan? Dia menghela napas berat sebelum akhirnya berbisik. Hampir 1 tahun. Darahku berdesir. Tubuhku melemas. 1 tahun. Selama itu aku hidup dalam kebohongan. Sementara suamiku dan ibuku menjalin hubungan di belakangku. Bagaimana bisa aku begitu buta? Bagaimana bisa aku tidak menyadari apapun selama ini? Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Selama ini aku selalu percaya padamu, Mas. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah suami yang setia, ayah yang baik untuk Dava. Tapi ternyata kamu tidak lebih dari seorang pengkhianat. Rama menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Arumi. Aku juga tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku menggeleng, merasa semakin muak. Jangan berani-beraninya bilang kamu tidak tahu bagaimana ini terjadi. Perselingkuhan tidak pernah terjadi begitu saja. Kamu memilih untuk mengkhianatiku, dan ibu juga memilih untuk mengkhianatiku. Rama menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan. Tapi aku tidak akan membiarkan dia lari.
Aku ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Kenapa, Mas? Tanyaku lirih. Kenapa harus dia? Kenapa harus ibuku? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa saat berlalu sebelum dia akhirnya berbisik. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Aku tahu ini salah. Tapi aku lemah, Arumi. Aku terjebak dalam situasi yang tidak seharusnya. Aku tertawa pahit. Terjebak? Kamu menyebut ini sebuah jebakan? Tidak, Mas. Ini pilihan. Kamu memilih untuk berkhianat. Kamu memilih untuk menghancurkan pernikahan kita. Dan sekarang, kamu harus menerima akibatnya. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan putus asa. Apa kamu ingin meninggalkanku? Aku terdiam sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Aku ingin berteriak, ya. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa memaafkannya, bahwa aku ingin pergi sejauh mungkin darinya. Tapi ada satu hal yang masih menghentikanku. Dava, aku tidak tahu, jawabku akhirnya. Suaraku bergetar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup dengan kamu setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melihat wajahmu setiap hari tanpa merasakan kebencian. Rama melangkah mendekat, tetapi aku mundur. Aku tidak ingin dia mendekatiku. Aku tidak ingin dia menyentuhku. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku, Arumi, katanya dengan suara penuh harapan. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan bahwa aku masih mencintaimu. Aku menatapnya tajam. Cinta. Aku menggeleng dengan getir. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan melakukan ini sejak awal. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah menghancurkan segalanya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku butuh waktu, Mas, kataku akhirnya. Aku tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan pergi ke kamar. Aku menutup pintu dengan keras. Membiarkan air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Malam ini, aku tidur dengan hati yang hancur, menyadari bahwa cinta yang selama ini kupikir akan abadi ternyata hanya ilusi. Malam itu terasa begitu panjang. Aku terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar tanpa benar-benar melihatnya. Hati dan pikiranku penuh dengan luka yang belum kering. Sementara bayangan perselingkuhan Rama dan ibu terus menghantuiku. Aku masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin dua orang yang paling kucintai tega mengkhianatiku? Dava tertidur pulas di sampingku. Napasnya teratur dan wajahnya terlihat begitu damai. Aku mengusap rambutnya pelan, merasakan kepedihan yang semakin dalam. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini padanya? Aku tidak ingin dia tumbuh dalam kebohongan, tapi aku juga tidak ingin dia kehilangan keluarganya. Keputusan apapun yang kuambil akan berdampak besar pada hidupnya. Pikiranku kembali pada percakapanku dengan Rama tadi. Wajahnya yang penuh rasa bersalah, kata-katanya yang bergetar saat meminta maaf. Semua itu terasa begitu menyakitkan. Aku tahu dia menyesali perbuatannya. Tapi apakah penyesalan cukup untuk memperbaiki semua yang telah hancur? Aku tidak yakin. Aku menarik napas panjang dan menutup mata. Sejak dulu, aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan dan kepercayaan. Jika dua hal itu hilang, masih adakah cinta yang tersisa?
Aku tidak ingin mempertahankan hubungan hanya demi status atau demi Dava semata. Aku ingin bahagia, dan aku tidak yakin bisa menemukannya lagi bersama Rama. Namun, di sisi lain, meninggalkannya juga bukan hal yang mudah. Kami telah menjalani banyak hal bersama. Aku pernah mencintainya dengan sepenuh hati, membangun rumah tangga dengannya, dan melihatnya sebagai pria yang akan selalu ada untukku. Kenangan itu masih ada, meskipun kini terasa pahit. Aku akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Rumah terasa sunyi, hanya ada cahaya remang dari lampu ruang tamu. Di sana, Rama duduk sendirian di sofa, menundukkan kepala dengan ekspresi putus asa. Dia mendongak saat melihatku datang. Matanya memancarkan harapan yang samar. "Arumi." Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan perasaanku. "Aku belum bisa memutuskan, Mas," kataku akhirnya. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya dalam-dalam. Penyesalan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dia menggigit bibirnya, lalu berkata, "Aku tahu, tapi aku ingin berusaha memperbaikinya. Aku ingin memperbaiki semuanya untuk kita. Untuk Dava." Aku tertawa kecil, penuh kepedihan. "Untuk Dava? Kalau kamu benar-benar memikirkan Dava, kamu tidak akan melakukan ini sejak awal." Dia terdiam. Aku bisa melihat betapa sakitnya dia mendengar kata-kataku, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu hancur untuk merasa kasihan padanya. Aku menggigit bibir. Aku ingin pergi, ingin meninggalkan semua rasa sakit ini di belakang. Tapi kemana? Bagaimana dengan Dava? Aku tidak ingin membuatnya kehilangan sosok ayahnya. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, Rum. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, tapi jika ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. "Cinta bukan hanya soal perasaan, Mas. Cinta juga soal pilihan. Dan kamu memilih untuk menghancurkan semuanya." Aku berbalik, kembali ke kamar dengan langkah berat. Aku bisa mendengar isakan pelan dari ruang tamu, tapi aku tidak lagi memiliki energi untuk peduli. Aku masuk ke kamar, berbaring di samping Dava, dan memeluknya erat. Keputusan ini bukan hanya tentang aku dan Rama. Ini tentang Dava, tentang masa depannya. Aku harus berpikir dengan hati-hati. Aku harus memilih antara bertahan dalam kepedihan atau pergi dan mencari kebahagiaan baru. Malam semakin larut, tetapi aku tahu satu hal pasti, keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Matahari baru saja terbit ketika aku membuka mata. Cahaya pagi menyelinap melalui celah tirai, menerangi kamar yang masih sunyi. Di sampingku, Dava masih terlelap, napasnya teratur. Aku menatap wajahnya yang polos, mencoba menemukan keberanian dalam diri untuk menghadapi kenyataan. Hari ini, aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku bangkit perlahan, memastikan Dava tidak terbangun, lalu keluar dari kamar. Rumah terasa sepi. Rama mungkin masih tertidur di ruang tamu setelah percakapan kami semalam. Aku tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Aku masuk ke kamar kecil di ujung rumah.
Ruangan yang dulu menjadi tempatku menyimpan kenangan-kenangan berharga. Aku membuka lemari dan mulai mengeluarkan koper besar. Jemariku gemetar saat menarik resletingnya. Apakah aku benar-benar akan pergi? Setiap baju yang kumasukkan ke dalam koper terasa seperti sebuah keputusan yang mengukuhkan niatku. Aku mengambil beberapa pakaian Dava, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak ingin dia merasakan kepedihan yang kurasakan sekarang, tapi aku juga tahu bahwa kebahagiaannya bergantung pada keputusanku. Pikiranku terus berputar. Aku memikirkan kemana aku akan pergi, bagaimana aku akan menghidupi Dava, dan bagaimana aku akan menghadapi dunia di luar tanpa Rama. Aku telah bergantung padanya begitu lama, dan kini aku harus berdiri sendiri. Tanganku berhenti di atas foto pernikahan kami yang terselip di antara tumpukan pakaian. Aku menatap gambar itu lama, melihat wajah kami yang dulu penuh kebahagiaan. Aku ingin merobeknya, membuangnya, tetapi entah kenapa aku hanya bisa menggenggamnya erat. Aku akhirnya meletakkan foto itu di atas meja. Aku tidak membawanya, tapi aku juga tidak bisa menghancurkannya. Kenangan tidak bisa dihapus begitu saja, meskipun aku menginginkannya. Saat aku kembali ke kamar, Dava sudah terbangun. Dia mengucek matanya dengan tangan kecilnya dan menatapku bingung. "Mama mau kemana?" tanyanya polos. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. "Mama dan Dava mau pergi sebentar. Sayang, kita akan liburan." Dava tersenyum lebar. "Liburan? Kemana?" Aku terdiam. Aku belum tahu. Aku belum memutuskan. Yang aku tahu hanyalah aku harus pergi dari rumah ini sebelum luka ini semakin dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku menoleh dan melihat Rama berdiri di ambang pintu. Matanya memancarkan kesedihan. Dia menatap koper yang terbuka, lalu kembali menatapku. "Kamu mau pergi?" Suaranya lirih, penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk pelan. "Aku harus, Mas. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Dia melangkah mendekat, tetapi aku mundur. Aku tidak ingin dia membujukku lagi. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak ingin membuat keputusan yang akan kusesali. "Apa ini keputusan finalmu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu apakah ini keputusan terbaik, tapi ini keputusan yang harus aku ambil. Rama menarik napas panjang. "Bagaimana dengan Dava?" Aku menunduk, menatap anak kami yang masih tersenyum polos. Aku akan tetap memberinya kasih sayang yang dia butuhkan. Aku tidak akan menjauhkanmu darinya. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Dia mengangguk, meskipun aku bisa melihat bahwa hatinya hancur. "Aku mengerti," katanya akhirnya. "Tapi tolong, jangan pergi jauh. Aku ingin tetap bisa melihat Dava." Aku menghela napas, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Aku belum tahu akan kemana, tapi aku janji tidak akan menjauh darimu. Keheningan melingkupi kami. Aku tahu ini menyakitkan, tidak hanya bagiku tetapi juga bagi Rama. Namun, aku harus memilih kebahagiaanku sendiri kali ini. Aku tidak bisa terus bertahan dalam luka. Aku menutup koperku dan menariknya keluar kamar. Rama tidak menghentikanku. Dia hanya berdiri di sana, melihatku pergi dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupku. Pintu kayu yang dulu selalu menyambutku dengan kehangatan kini terasa begitu dingin dan asing. Dava menggenggam tanganku erat,
Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu, seolah petualangan baru menantinya. Aku tersenyum kecil padanya, meskipun di dalam hati, aku diliputi berbagai emosi yang sulit kujelaskan. Mobil yang kunaiki melaju perlahan, menjauh dari rumah yang telah lama aku anggap sebagai tempat berlindung. Aku menoleh sekali lagi, melihat bayangan Rama berdiri di depan pintu, wajahnya penuh kepedihan. Aku tidak ingin melihatnya lebih lama. Setiap tatapannya adalah pengingat akan luka yang belum sepenuhnya kering. Aku mengalihkan pandanganku ke jalanan di depan, menatap masa depan yang masih samar. Di dalam mobil, Dava terus bercerita tentang apa yang ingin dia lakukan saat sampai di tempat baru. "Mama, kita nanti bisa ke taman, ya? Aku mau main perosotan," katanya riang, tidak menyadari betapa besar perubahan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan kekhawatiran yang memenuhi pikiranku. "Tentu, sayang. Kita akan ke taman, dan Mama janji, semuanya akan baik-baik saja." Namun, di dalam hati, aku bertanya-tanya, benarkah semuanya akan baik-baik saja? Aku telah meninggalkan rumah tanpa kepastian yang jelas. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memulihkan diriku dari luka yang begitu dalam. Tapi bagaimana jika keputusan ini justru membuatku semakin tersesat? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak dalam dada. Aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai pikiranku. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku harus berdiri teguh dengan pilihan itu. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Dava. Perjalanan terasa begitu panjang. Aku telah memutuskan untuk pindah ke kota lain, tempat di mana aku bisa memulai semuanya dari awal. Aku tidak ingin kembali ke rumah ibuku. Meskipun dia menyesali perbuatannya, aku belum siap untuk memaafkan. Aku juga tidak ingin bergantung pada orang lain. Aku harus belajar untuk mandiri, membangun kehidupan yang baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat tiba di kota tujuan, aku langsung menuju sebuah rumah kontrakan kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Aku menggenggam tangan Dava saat kami melangkah masuk. "Ini rumah baru kita, sayang," kataku dengan suara lembut. Dava menatap sekeliling dengan penuh rasa penasaran. "Rumah kita sendiri, Mama?" tanyanya. Aku mengangguk, tersenyum meski hatiku masih terasa berat. "Iya. Mulai sekarang kita tinggal di sini." Aku meletakkan koper di sudut ruangan dan menghela napas panjang. Rumah ini kosong, tanpa kenangan, tanpa beban dari masa lalu. Di satu sisi, itu terasa menyedihkan, tapi di sisi lain, itu juga berarti aku punya kesempatan untuk mengisi tempat ini dengan hal-hal baru yang lebih baik. Malam itu, setelah Dava tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang sejak tadi tidak kusentuh. Ada banyak pesan dari Rama, semua belum kubaca. Aku tahu dia pasti ingin tahu bagaimana keadaanku. Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku benar-benar akan pergi selamanya? Tapi untuk saat ini, aku belum siap menjawabnya. Aku meletakkan ponsel di meja dan menutup mataku. Aku lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Dulu, aku percaya bahwa pernikahanku akan bertahan selamanya. Aku percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia. Tapi sekarang, aku tahu bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Namun, di balik semua rasa sakit ini,
Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatiku, sebuah harapan. Harapan bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan lagi. Harapan bahwa aku bisa membangun hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Dava. Aku menarik napas dalam, lalu membuka mata dan menatap langit-langit rumah baru kami. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Aku mungkin belum tahu kemana hidup akan membawaku selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus melangkah. Aku akan mencari kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kecil rumah kontrakan kami. Aku membuka mata perlahan, merasakan kehangatan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan dalam dada. Tidak ada lagi beban yang menyesakan. Meskipun rasa sakit itu masih ada, aku merasa sedikit lebih kuat dibanding kemarin. Aku menoleh ke samping, melihat Dava yang masih terlelap dengan wajah damai. Aku mengusap rambutnya lembut, menyadari bahwa dia adalah alasan terbesarku untuk terus bertahan. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Aroma teh hangat mengisi ruangan, mengingatkanku pada pagi-pagi yang dulu pernah begitu bahagia. Tapi kali ini, tidak ada Rama di meja makan, tidak ada percakapan hangat yang biasa kami lakukan. Aku mendesah pelan, mencoba menerima kenyataan. Luka ini tidak akan hilang dalam semalam. Tapi aku tahu aku akan terbiasa. Dava terbangun tak lama kemudian, berjalan menghampiriku dengan mata mengantuk. "Mama, kita masih liburan?" tanyanya polos. Aku tersenyum dan mengusap pipinya. "Iya, sayang. Tapi sekarang ini rumah baru kita. Kita akan memulai kehidupan yang baru." Dia tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk kecil. "Asalkan Mama ada, aku senang." Jawaban sederhana itu membuat mataku memanas. Aku menariknya ke dalam pelukan, merasakan betapa besar cintaku padanya. Dava adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah. Satu-satunya cinta yang tetap utuh tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus kuat untuknya. Harus memberikan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru. Aku mendapatkan pekerjaan kecil di sebuah toko buku, sesuatu yang selalu kucintai sejak dulu. Aku menikmati waktu-waktu di sana, dikelilingi oleh aroma kertas dan kata-kata yang membawa ketenangan. Aku menemukan diriku kembali. Menemukan bagian dari diriku yang sempat hilang saat aku tenggelam dalam kehidupan rumah tangga yang penuh kebohongan. Sesekali, pesan dari Rama masih muncul di ponselku. Dia menanyakan kabarku, menanyakan Dava, bahkan mencoba mengajakku bertemu. Tapi aku masih belum siap. Aku tidak ingin membuka luka yang baru mulai mengering. Perceraian kami baru saja selesai. Aku butuh waktu untuk benar-benar berdiri sendiri tanpa bayangannya. Aku tahu dia menyesali perbuatannya, tapi aku juga tahu bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Suatu sore, aku membawa Dava ke taman dekat rumah. Dia berlari-lari kecil di antara anak-anak lain, tertawa dengan riang. Aku duduk di bangku kayu, memperhatikannya dengan hati yang penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Tidak ada lagi kecemasan akan kebohongan. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan. Aku bebas. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Tapi di balik semua luka dan kehilangan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Selalu ada harapan di ujung jalan, asalkan kita berani melangkah. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan angin sore menghapus sisa-sisa kesedihan yang masih tersisa. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu akan ada hari-hari sulit yang harus kuhadapi. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendiri. Aku punya Dava, aku punya diriku sendiri, dan aku punya keberanian untuk terus melangkah ke depan. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang indah di langit. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu bahwa aku lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Dan kali ini, aku akan memilih kebahagiaanku sendiri.